Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta kemudahan-kemudahan, serta kelancaran dari Gusti. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mogo Botongo. Ada utusan, sudah tersuratkan, sama-sama kuat, maka menjadi bangkai. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan tentang arti dan makna aksara Jawa yang merupakan kitab suci bagi orang yang ingin Jawa, faham dan mengerti, di mana dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan sedikit rahasia dari aksara Jawa, yaitu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Maka berkomunikasi dengan Tuhan ini disebut dawuh. Dawuh bila dijabarkan yaitu dadane weruh atau dadanya mengetahui. Mengetahui apa? Nah, ini yang ingin kita bahas sedikit di bab ini. Selanjutnya bisa dikaji sendiri di dalam diri kita sendiri. Di dalam ajaran Jawa, berkomunikasi dengan Tuhan itu tidaklah begitu menjadi hal yang istimewa atau menjadikan seseorang itu lalu dipuja-puja, dianggap keramat, dianggap wali, lalu diminta-mintai ini dan itu. Ini bukanlah ajaran Jawa, tapi ajaran dari luar yang bercampur dengan ajaran Jawa. Karena menurut kitab suci aksara Jawa yang berbunyi Hono Coroko, setiap diri adalah utusan, dan setiap utusan itu senantiasa selalu dibimbing dan ditunjuki jalan yang lurus oleh Tuhan atau Gustinya lewat corokonya atau cipto, rasa dan karsonya, akal, pikiran, rasa hati dan badan. Setiap diri yang terus-menerus mau menggalinya, maka akan menemukan kebenaran yang sejati. Tapi ada juga yang sama sekali tidak memperdulikan karena masih tertutup disebabkan hono coroko podo joyonyo. Ada utusan sama-sama kuatnya, yaitu masih kuatnya dorongan alam pikiran dan alam hatinya, sehingga masih muter-muter di dalam alam-alam ini saja. Kemudian tidak bisa menangkap sinyal-sinyal informasi dari Tuhan kepada dirinya, sehingga tidak bisa terhubung dengan Tuhannya. Maka Tuhan yang seharusnya dekat terasa jauh, karena merasa jauh, kemudian menuhankan kitab-kitab yang katanya ucapan Tuhan. Padahal setiap saat Tuhan itu memberi petunjuk dan berkomunikasi kepada hambanya. Maka pertama kali untuk mengetahui kenyataannya, maka perhatikanlah dirimu. Contoh kecil, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan apapun, di mana perbuatan itu merugikan, merusak orang lain, maka sebelum melakukannya, di dalam rasa diri biasanya ada yang melarang dan mengingatkan.
Apabila sampai melakukannya, maka di dalam rasa juga timbul rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, kemudian terekam oleh pikiran, maka kita mengakui bahwa kita telah berbuat kesalahan. Yang kedua, ketika perut lapar, kita ingin makan, ketika kita haus, kita ingin minum, ketika kita mengantuk, kita ingin tidur, ketika kita ingin kencing, kita kencing, ketika ingin buang hajat, kita buang hajat, dan lain-lain. Apakah kita bisa mengatur diri sendiri dengan tepat terhadap hal-hal tersebut? Tentulah tidak bisa. Kita hanya mengikuti hukum Tuhan di dalam diri. Maka di saat itulah Tuhan lewat coroko atau cipto, rasa, dan karso di dalam diri kita memberikan dawuh atau petunjuknya atau perintahnya mana-mana yang benar dan salah kepada kita. Maka tidak bisa lepas dari hono atau Tuhan itu ada dalam coroko, cipto, rasa, dan karso. Doto sowolo itu semua sudah tersuratkan atau ditetapkan. Kita tidak bisa menolak atau membantahnya. Maka perlu diketahui tingkatan dawuh atau penerimaan dalam hal ini dalam ajaran disebut firasat, wisik, kemudian wahyu. Maka dalam hal ini bisa kita latih atau dikaji dan digali potensi diri kita semaksimal mungkin. Untuk menerangkan makna dan cara menggali potensi diri ini agar mampu menerima sinyal informasi dari Tuhan atau membaca kitab diri yang sejati, agar kita memperoleh keselamatan lahir dan batin dan menjadikan kita sebagai manusia sejatinya manusia, sebagai utusan Tuhan untuk memayu hayuning bawono, menjaga dan melestarikan alam semesta, bukan merusak dan menyifati keserakahan. Maka kita kaji di bab-bab berikutnya. Semua ini sesuai petunjuk kitab suci yang ada di dalam aksara Jawa, warisan dari leluhur kita sendiri. Maka siapa lagi yang mewarisi kalau bukan kita sendiri? Cukup sekian wedaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Semoga Anda senantiasa memberikan maaf yang sebesar-besarnya pula. Akhirnya, salam rahayu.